Yang menjadi pasien IMF sekarang ini sudah 96 negara. 96 negara. Guys, dikabarkan Indonesia mendapat pujian dari Australia dan Papua Nugini atas kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah yang digencarkan oleh Presiden Jokowi. Dari kebijakan ini dinilai dapat mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Ternyata Australia juga mendukung program hilirisasi Indonesia dengan berkomitmen untuk melakukan ekspor litium ke Indonesia juga. Mereka sepakat bahwa 60,000 tan yang mereka ekspor ke Indonesia itu juga diproses di Morowali. Jika dari sisi ongkos produksi beban operasional untuk mengolah litium di Australia dinilai lebih besar dibandingkan Indonesia. Dan bagi Palu juga guys, Indonesia memiliki peluang untuk memprosesnya dengan biaya yang jauh lebih murah. Jadi bagaimana ceritanya guys? Di video pada kali ini kita akan reaksi video berjudulkan Cuma Jokowi, Presiden Indonesia yang bisa selamatkan 96 negara dari kemiskinan hilirisasi. Dan ini merupakan dari channel Captain. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Yang menjadi pasien IMF sekarang ini sudah 96 negara. 96 negara. Dulu 98 hanya berapa sih? 10 aja nggak ada geger semuanya. 96 negara. Menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit. Menyangkut dengan persoalan merugikan negara lain, ya. Emang saya mau tanya ya, waktu negara kita rugi, negara lain memikirkan kita. Kita pernah punya sejarah panjang, ya, tentang IMF. Tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, yang merekomendasikan resep untuk ekonomi kita kembali adalah IMF. Dia merekomendasikan pertama, industri-industri kita ditutup. Contoh, Dirgantara. Bansos-bansos ditutup. Akhirnya daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. Bunga kredit dinaikkan. Hampir semua pengusaha kolaps. Kredit macet, asetnya gitu ya? Diambil. Apa yang terjadi? Negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang itu sudah dalam jalan yang benar. Jalan yang benar. Saya sebagai senior mula, Pak Luhut, saya mau bilang gini ya, dari pengalaman saya ini, tidak akan ada satu negara maju pun, ya let me repeat ya, tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Jangankan terus negara maju, high income country aja nggak akan. So, you have to do it by yourself. Untuk melakukan, atau kau jadi budak mereka terus. Itu, berkelahi aja kamu terus. Berkelahi aja kalian tuh semua. Kita ini akan jadi budak mereka. Jadi kita nggak boleh gitu. Kita kompak, kita lihat, bahwa kita kurang, yes. Nggak ada yang siapapun nanti presiden pasti ada kurangnya. Ya tak kurangnya jangan keterlaluan aja. Tapi kalau mau sempurna kan kau di sorga aja. Selama di dunia ini pasti ada kurang. Nah, yang kau harus lihat sebagai bangsa itu, tidak akan ada, percaya sama saya. Dan itu saya bilang sama cucu saya. Saya bilang sama anak cucu saya, listen carefully, saya bilang. Lihat, dengar baik-baik. Gak akan ada satupun yang bikin kalian maju kecuali kamu sendiri. Benar? IMF minggir, negara tetangga RI puja-puji aksi Jokowi. Dana Moneter International Monetary Fund atau IMF tiba-tiba mengganggu Indonesia dengan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo. Bahkan IMF pun tak segan untuk meminta pemerintah Indonesia menghapus secara bertahap kebijakan yang telah digembor-gemborkannya itu.
Kebijakan Presiden Jokowi yang diganggu IMF yakni melarang ekspor mineral mentah dan juga hilirisasi pertambangan. Kendati demikian, di tengah gempuran dari lembaga internasional tersebut, negara tetangga RI justru memuji program hilirisasi Presiden Jokowi itu. Dua negara tetangga Mereka RI memuji. yakni Australia dan Papua Nugini tak segan memberikan pujian dan menyatakan dukungannya untuk program hilirisasi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut Australia mendukung Indonesia dan melihat bahwa program hilirisasi di dalam negeri merupakan hal yang sangat maju. Mereka melihat malah Indonesia dengan adanya downstreaming ini bisa maju dengan leadership Presiden Jokowi. Indonesia melakukan hilirisasi digitalisasi, pekerjaan holistik integrasi, dan itu dinyatakan PM Australia Anthony Albanese kemarin, ungkap Luhut dalam Economic Update 2023 CNBC Indonesia, dikutip Selasa 11 Juli 2023. Bahkan lanjut Luhut, PM Australia menyetujui untuk ikut berpartisipasi dalam hilirisasi di Indonesia melalui ikut berinvestasi membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik atau EV. Dengan demikian nantinya Australia tidak hanya menjual 60.000 ton litium ke Indonesia, namun juga memiliki ekuitas dalam pabrik baterai EV di Indonesia. Kita kan sudah impor 60.000 ton litium dan kita smelting di Morowali. Akan mulai saya kira awal tahun depan proses smelternya. Kemarin ke sana kita minta lagi, bisa nggak 60.000 lagi tapi kalian ikut partisipasi. Ada equality juga, kata Luhut. Dengan tambahan tersebut, maka fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang akan terbangun merupakan milik Indonesia Australia. Sementara itu, teknologi pengolahannya nantinya dapat menggunakan dari Tiongkok. Itu disetujui Perdana Menterinya karena saya juga menyampaikan dalam bilateral diminta Presiden dan sampaikan itu, kata dia. Tak hanya Australia, negara tetangga RI lainnya, yakni Papua Nugini juga mengatakan hal serupa. Perdana Menteri Papua Nugini bahkan tak segan untuk langsung bertanya-tanya seputar program hilirisasi saat Presiden Jokowi berkunjung ke Papua Nugini pekan lalu. Bahkan negara tetangga RI ini tak segan untuk mengajak kerjasama dengan Indonesia untuk memajukan hilirisasi di Papua Nugini. Jadi kemarin tiba di sana itu Perdana Menteri jemput Presiden Jokowi. Tapi yang menarik mereka langsung bicara hilirisasi. Indonesia begitu maju, bisa nggak kita kerjasama, ucapnya. Selain itu, Luhut juga mengungkapkan adanya potensi kerjasama berupa ekspor listrik dari Indonesia ke Papua Nugini. Hal tersebut setidaknya bisa mengurangi beban Indonesia yang selama ini kelebihan pasokan listrik. Sebelumnya saya brief Presiden, Pak, mereka listrik harganya 37 sen per kWh. Padahal di kita 6 hingga 9 sen per kWh. Memang ada yang tinggi. Saya bilang itu tawarin saja, Pak. Untuk mereka dapat listrik dari kita atau kita bangun atau kerjasama, ujar Luhut. Oleh sebab itu Indonesia dan Papua Nugini akhirnya sepakat untuk membuat Task Force Satuan Tugas atau Satgas Hilirisasi Indonesia Papua Nugini. Sebelumnya pada akhir Juni 2023 lalu, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini, kata IMF dalam laporannya artikel EV Consultation dikutip Selasa 27 Juni 2023. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif. Tambahnya, dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain, paparnya. Urgensi Indonesia melawan UE menjegal nikel. Tekanan negara-negara terhadap Indonesia seolah datang silih berganti. Belum berhenti Uni Eropa menghajar produk kelapa sawit atau CPO. Teranyar giliran International Monetary Fund berupaya menjegal hilirisasi nikel yang tengah digenjot Indonesia.
Sejauh ini pemerintah RI tidak menggubris langkah tersebut dan memilih meneruskan kebijakan yang sudah digulirkan. Dalam artikel EB Consultation IMF meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan pencabutan larangan ekspor biji nikel dan tidak memperluas pelarangan ekspor ke komoditas tambang lainnya. Alasannya, kebijakan larangan ekspor komoditas tersebut memberikan dampak hambatan bagi negara lainnya. Langkah IMF menegaskan kepentingan selaras mereka dengan UAE yang telah melayangkan gugatan persoalan sama ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Bahkan lembaga itu pun telah memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan itu. Pelarangan ekspor biji nikel yang diberlakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak Januari 2022 seiring dengan kebijakan hilirisasi biji nikel. Rencananya kebijakan itu juga bakal diterapkan untuk komoditas tambang lain seperti tembaga, bauksit, dan timah. Dengan hilirisasi, Indonesia akan mendapatkan nilai tambah ekonomi atas kekayaan, menciptakan lapangan kerja daripada akhirnya memaksimalkan pendapatan negara. Namun apapun dalih dan modusnya, Jokowi telah berkali-kali menegaskan sikapnya melawan intervensi Barat terhadap nikel. Ia menyatakan tidak gentar atas digugatnya larangan ekspor biji nikel ke WTO. Malahan mantan wali kota Solo tersebut merilis terobosan anyar dengan melarang ekspor bauksit mulai Juni 2023 ini. Sikap ini harus diambil karena sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kepada UAE, Jokowi meminta mereka tidak selalu memaksa Indonesia terus mengizinkan ekspor bahan mentah. Karena pelarangan ekspor komoditas tambang mentah dibutuhkan untuk memberi nilai tambah pada sumber daya alam yang dimiliki negeri ini. Di sisi lain, Indonesia sangat terbuka terhadap kerjasama hilirisasi sumber daya alam dengan perusahaan asing atau negara manapun. Mempertahankan posisi juragan. Mengapa UAE berupaya begitu keras menjegal kebijakan hilirisasi nikel dan komoditas tambang lain? Padahal pemerintah telah membuka pintu perusahaan atau negara asing bekerja sama membuat industri hilirisasi dan pengembangan produk turunan lain sehingga bisa bersama-sama menikmati berkah alam tersebut. Jawabannya tidak beranjak dari upaya untuk mempertahankan hegemoni mereka. Negara-negara UAE dan lebih luas negara-negara dengan aliansinya masih merasa sebagai center atau pusat dan menganggap Indonesia dan negara-negara berkembang sebagai periphery atau pinggiran. Kemudian ilmuwan Amerika Latin, Presbich 1949, mendefinisikan model center periphery ini sebagai bentuk ekonomi global yang dicirikan adanya hubungan terstruktur antara pusat-pusat ekonomi yang menggunakan kekuatan militer, politik, dan perdagangan mengekstrasi surplus ekonomi dari negara-negara pinggiran atau bawahan. Muara teori ini mengarah pada adanya pengabadian bahkan pelebaran kesenjangan. Karena negara-negara pinggiran harus mengekspor produk-produk primer selama jangka waktu lama dan dalam jumlah meningkat untuk ditukar dengan komoditas impor yang berasal dari negara-negara maju atau pusat dalam jumlah sama. Realitas yang terjadi tidak seperti teori comparative advantage, tapi perdagangan internasional model ini memunculkan transfer surplus ekonomi dari pinggiran ke pusat. So guys, apa yang sudah kita reaksikan bersama tadi menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves yaitu Pak Luhut, Indonesia mendapat pujian dari Australia dan Papua Nugini atas kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah yang digencarkan oleh Presiden Jokowi. Pak Luhut mengakui banyak tantangan dalam program hilirisasi pertambangan Indonesia, namun langkah pemerintah mendapat apresiasi dan pujian di berbagai kunjungan ke negara lain. Perdana Menteri Australia yaitu Anthony Albanese mengakui bahwa perekonomian Indonesia sudah sangat maju karena tetap teguh dan fokus pada program hilirisasi pertambangan. Dan program hilirisasi juga sudah banyak dilirik oleh Papua Nugini sebagai peluang kerjasama ekonomi. Pak Luhut juga mengungkapkan bahwa ketertarikan Papua Nugini dengan program hilirisasi karena dinilai dapat mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Selain itu, kita lihat juga guys, Australia juga mendukung program hilirisasi Indonesia dengan berkomitmen ya untuk melakukan ekspor lithium ke Indonesia. Malah mereka sepakat bahwa 60.000 ton yang mereka ekspor ke Indonesia itu juga diproses di Morowali, dan untuk mengeksekusikan
rencana tersebut, Australia akan ikut berpartisipasi aktif dalam bisnes pengolahan litium di Kabupaten Sulawesi Tengah. Dari sisi ongkos produksi, beban operasional untuk mengolah litium di Australia dinilai lebih besar dibandingkan Indonesia. Bagi Pak Luhut guys, Indonesia memiliki peluang untuk memprosesnya dengan biaya yang jauh lebih murah. Bagi saya sendiri pula, apa yang dilakukan Indonesia sekarang adalah landasan yang sangat tepat sekali guys. So guys, sedikit kata-kata hikmah dan semangat untuk kita bersama. Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan cerdas. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Sekiranya ada komentar dan ada info, silakan saja tulis di ruangan kolom komentar ya. Sama-sama kita berbagi edukasi, maklumat dan sebagainya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.